Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Naufal Kebo, channel yang bahas dunia peternakan dan terutama peternakan sapi. Jadi kok ini di depan saya ada berbagai infus. Dan sebelum kita mulai pembahasan pada hari ini, semoga kita diberikan kesehatan dan tidak lupa kita harus senantiasa menikmati dan bersyukur atas nikmat dan segala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita jangan pernah mengingkari atau mendustakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum Anda memulai atau melanjutkan video kali ini atau hari ini, bila mana ada kewajiban atau tugas silakan dikerjakan dulu, terutama kewajiban sholat. Jangan sampai video yang Anda tonton atau hal di dunia ini melalaikan Anda dan saudara-saudara sekalian dari kewajiban sholat. Di hari ini saya akan membahas beberapa cairan yang bisa dimasukkan atau diberikan untuk ternak guna istilahnya suplemen, dan bisa digunakan untuk obat pada hewan ternak dengan beberapa gejala, hanya gejala ringan sampai gejala sedang. Di sini kita ada yang pertama ada infus RL ini. Biasanya kalau orang mondok biasanya kebanyakan pakainya ini sama ini, pakai NaCl. Saya tidak akan membahas terlalu banyak tentang dua jenis infus ini, saya tapi akan membahas tentang infus ini. Di sini saya punya 3 macam infus glukosa. Yang pertama ada D5 atau infus dengan kadar 5% glukosa. Terus ada D10 dan yang terbesar ada D40, kandungannya 40%. Infus atau cairan ini biasanya digunakan untuk kondisi-kondisi pasien darurat. Biasanya kondisi hipoglikemi atau kondisi gula darah yang menurun. Pada hewan ternak juga bisa diaplikasikan. Jadi larutan glukosa umumnya digunakan untuk injeksi intravena. Jadi cairan ini biasanya diinjeksikan intravena. Jadi kalau sapi atau kerbau itu biasanya kalau saya pribadi biasanya langsung suntik IM. Kalau sapi kita masukkan obatnya ini tidak terlalu banyak dosisnya. Bila mana dalam kondisi sedang seperti memerlukan cairan yang banyak, biasanya saya akan melakukan intravena. Jadi saya akan infus melalui vena jugularis pada sapi atau kerbau. Ya, nanti kita akan tunjukkan vena jugularis ya. Terus biasanya dibandingkan melalui intravena. Injeksi glukosa ini memiliki fungsi yang pertama, yaitu fungsi perlindungan hati, terus detoksifikasi, stimulasi jantung, terus anti pembengkakan atau inflamasi, terus mengganti atau menambah cairan tubuh ternak. Jadi ini juga bisa digunakan pada sapi-sapi dehidrasi yang memerlukan cairan tubuh. Jadi kalau sapi dehidrasi biasanya saya menggunakan larutan kombinasi. Yang pertama saya menggunakan larutan D5 yaitu dengan kadar gula 5%, dan ini infus NaCl. Infus NaCl itu kandungannya adalah ini natrium. Natrium itu gula, gula natrium itu adalah garam lah. Kok harus perlu natrium? Soalnya natrium ini istilahnya mengikat darah, istilahnya mengikat cairan agar tidak mudah terlepas ya, istilah dari tubuh. Dan istilahnya natrium itu digunakan di saraf, di otak itu juga untuk pergerakan saraf. Istilahnya motoriknya itu kan menggunakan
bantuan dari natrium juga. Memang tidak berdampak drastis sih, tapi saya biasanya menggunakan dua kombinasi ini selain untuk mengganti cairan. Dan biasanya itu peternak itu kadang ogah atau sungkan tanya, yang menyebabkan biasanya sapi mengalami gula darahnya itu naik kalau pemberian ini infus glukosa. Jadi gula darah turun sama gula darah naik itu lebih bahaya gula darah rendah. Tapi kalau gula darah sapi terlampau tinggi, nanti endingnya sapi akan mengalami panas atau demam. Jadi kalau Anda belum pernah melakukan pemberian ini, saya sarankan Anda untuk berkonsultasi pada dokter hewan atau mantri hewan yang bisa istilahnya diajak konsultasi ya. Jadi jangan asal memberikan larutan infus atau larutan glukosa atau larutan NaCl lah dan larutan sebagainya. Kalau Anda belum mengetahui fungsi dan peruntukannya. Cairan glukosa itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama kita langsung bahas saja, yaitu isotonik. Isotonik itu biasanya mengandung 5%. Ini yaitu cairan isotonik. Ini injection, ini larutan isotonik ini biasanya untuk sapi-sapi yang istilahnya banyak berkemih, istilahnya banyak berkemih, istilahnya banyak pipis sama diare. Ini bisa kita gunakan. Dosisnya itu kalau sapi sama kuda itu 1000 sampai 3000 ml. Jadi ini kan 500, jadi 2 botol ini. Maksimal berarti 6 botol ini. Jadi maksimal pemberiannya 6 botol ini. Kalau yang ini, yang isotonik atau yang kandungannya rendah gulanya, dosisnya pemberiannya itu injeksi intravena. Jadi kita lebih baik infus lah daripada kita coblos-coblos sampai 1 botol ini. Memang spet atau suntikan paling besar itu 50 cc. Kalau kita suntik pada IM itu kan sakitnya bukan main ini kalau disuntik langsung. Terus jenis yang kedua adalah setelah isotonik adalah cairan yang kedua, solusi. Namanya solusi, yaitu istilahnya cairan injeksi yang sedang lah kandungan gulanya, yaitu 10 sampai 20% dalam larutan intravena. Jadi hal ini digunakan untuk perlindungan hati, detoksifikasi penyakit serius, penyakit berkepanjangan, terus sama kerapuan. Jadi dan juga untuk memberikan energi pada hewan ternak. Jadi seperti kasus-kasus seperti sapi yang mengalami keracunan, terus sapi ambruk pada sapi pos melahirkan atau kerbau pos melahirkan. Kerbau pos melahirkan itu sebenarnya saya menggunakan 3 kombinasi. Biasanya saya menggunakan NaCl, terus D10, terus saya biasanya menggunakan suplemen injeksi. Ya, biasanya adalah Cardiofit biasanya saya menggunakannya. Dan dosisnya untuk hewan besar seperti sapi, kuda itu 500 ml sampai 2500. Jadi dosisnya itu cuma 1 botol. Ini dosis kecilnya, dosis besarnya itu berarti 250, berarti 5 botol ini jadi 2,5 liter dosisnya. Ini bisa diberikan injeksi intravena. Terus yang
Akhir yang ketiga ada larutan hipertonik. Itu larutan yang mengandung 40-50% larutan injeksi glukosa. Dan ini salah satu contohnya ini. Ini cairan ini diberikan bisa untuk antiinflamasi, istilahnya kan di fungsi awalnya cairan glukosa ini bisa untuk antiinflamasi. Jadi ini bisa diaplikasikan pada hewan ternak untuk mengatasi demam, terus edema paru juga bisa kita aplikasikan untuk edem paru pada hewan ternak seperti sapi atau kerbau. Jadi bisa untuk pengaplikasian hewan ternak panas, terus edem paru, terus glukosa tambahan untuk sapi-sapi ambruk. Terus dosis untuk sapi, kuda atau keledai ini adalah 100 ml sampai 100 ml. 100 ml itu berarti pakai suntikan yang 10 cc. 100 ml berarti saya ambilkan, ini 100 berarti pakai suntikan yang berapa ya, 50 cc itu 2 kali kalau 100 cc. Terus sampai 500 ml atau 500 ml berarti satu botol ini. Jadi penggunaan maksimalnya adalah 500 ml. Dan sebelum Anda menggunakan cairan ini, sebaiknya Anda konsultasi dulu kepada ahlinya seperti dokter hewan atau mantri hewan. Dan saya akan berikan contoh set infus untuk pemberian di intravena. Nah, ini adalah contoh set infus. Kalau ini transfusi set, dan ini set infus. Nah, ini kita bisa aplikasikan pada hewan ternak melalui vena jugularis pada sapi atau kerbau. Nah, ini adalah contoh vena jugularis pada hewan ternak sapi. Jadi kita akan melakukan injeksi atau pemasangan infus itu di sebelah sini. Jadi jangan sampai salah untuk melakukan pemasangan atau pemberian cairan intravena. Jadi untuk penyuntikannya kita di leher sapi atau kerbau itu biasanya kan ada seperti urat panjang. Itu adalah vena balik atau vena balik dari kepala menuju jantung. Jadi itu biasanya kita akan melakukan pemberian cairan intravena melalui vena tersebut atau yang kita kenal vena jugularis. Letaknya di bawah, istilahnya sejajar dari mata sampai ujung kaki depan. Jadi biasanya ada yang panjang. Nah, itu biasanya lebarnya itu dari mulai sejempol kaki sampai sejempol tangan. Jadi untuk penusukannya kita menggunakan sudut 30 sampai 45 derajat. Sebelum kita melakukan penyuntikan, kita akan melakukan pembersihan menggunakan alkohol swab atau bisa menggunakan betadine untuk membersihkan area penusukan. Jadi ini di gambar ini contoh injeksi intravena. Caranya infus sama injeksi itu hampir sama, cuman bedanya kalau infus itu kita nancapnya itu hanya menggunakan jarum, nanti disambung menggunakan infus set seperti ini.
dan akan kita sambungkan dengan infus seperti ini. Nanti untuk video-video kedepannya, bila mana Anda istilahnya tertarik bagaimana cara infus sapi atau hewan ternak yang benar, nanti saya akan bahas pada video-video selanjutnya. Sekian video dari saya, bila mana ada salah itu murni dari saya semua, bila mana ada benarnya itu hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit, salam kerbau.